Tak pernah ia sangka, kebaikan kecil yang ia lakukan pagi itu akan mengubah seluruh hidupnya. Seorang pemuda sederhana menolong wanita di pinggir jalan, tanpa tahu bahwa wanita itu adalah seorang hakim, yang kelak akan menentukan nasibnya di ruang sidang. Pagi itu halaman rumah Rani terasa sunyi, hanya suara langkah sepatu hak tingginya yang terdengar tergesa. Ia menatap jam di pergelangan tangan, pukul 7.15. Dalam 45 menit lagi, rapat koordinasi di pengadilan negeri akan dimulai. Ia belum berangkat, sementara jalanan Jakarta sudah pasti padat. Nafasnya memburu, langkahnya cepat menuju mobil MPV merah yang terparkir di garasi. Tombol kunci ditekan, lampu mobil berkedip. Rani membuka pintu, siap menyalakan mesin. Tapi langkahnya terhenti begitu matanya menangkap sesuatu. Ban depan kanan mobilnya kempis. Tidak mungkin, gumamnya panik. Ia mendekat, jongkok memeriksa, benar saja, udara benar-benar habis. Bocor. Ia menggigit bibir, menatap ke sekeliling seolah berharap ada keajaiban. Tapi jalanan kompleks perumahan itu masih sepi. Rani menghela napas berat. Ia tahu ada ban cadangan di bagasi, tapi pikirannya langsung buntu. Ia tak pernah mengganti ban seumur hidup. Ia mencoba mengingat video tutorial yang pernah ia lihat, tapi tangannya gemetar. Astaga, bisa-bisanya hari ini, desisnya frustrasi. Ia menatap layar ponsel, sempat ingin memanggil sopir kantor, tapi tahu tak akan sempat. Rapat itu penting, dan ia tak boleh terlambat. Reputasinya sebagai hakim muda yang disiplin sedang dipertaruhkan. Lalu, dari ujung gang, muncul seorang pemuda lusuh. Ia mengenakan kaos abu-abu gelap dan celana pendek pudar. Rambutnya agak keriting, kulitnya putih tapi kusam oleh matahari. Ia berhenti sejenak memperhatikan Rani, lalu melangkah mendekat. "Permisi, Ibu. Ada apa ya?" tanyanya sopan. Rani menoleh, agak kaget. "Ini, ban mobil saya bocor," jawabnya cepat. Pemuda itu tersenyum kecil. "Boleh saya bantu?" Rani hanya mengangguk. Dalam waktu 10 menit, dengan gerakan cekatan, pemuda itu sudah mengganti ban serep mobilnya. Ia bekerja tanpa banyak bicara, dan saat semuanya selesai, Rani membuka dompet, mengeluarkan selembar uang ratusan ribu. "Ini untukmu," katanya, namun pemuda itu menggeleng. "Tidak usah, Bu. Saya cuma lewat, kebetulan bisa bantu." Rani terpaku sejenak. Ada sesuatu pada cara pemuda itu bicara. Sederhana, jujur, tanpa pamrih. "Terima kasih, siapa namamu?" tanyanya pelan. "Sandi, Bu," jawabnya sambil tersenyum. Lalu ia melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Mobil merah Rani akhirnya meluncur keluar dari kompleks. Di kursi pengemudi, ia sempat menatap spion, mencari sosok pemuda tadi, tapi ia sudah menghilang di tikungan. Nafas Rani mulai teratur, tapi hatinya belum tenang. Ia menyalakan radio, mencoba menepis kegelisahan, namun pikirannya terus kembali pada wajah Sandi. "Kenapa bisa sebaik itu, ya?" gumamnya pelan. Di dunia hukum yang keras, Rani terbiasa melihat orang dengan kepentingan. Semua selalu ingin imbalan. Tapi pemuda itu berbeda. Ia menolak uang tanpa ragu. Rani tersenyum kecil, heran sekaligus kagum. Begitu tiba di pengadilan, ia berjalan cepat menuju ruang rapat. Beberapa kolega sudah menatapnya ketika ia masuk. "Hakim Rani, hampir saja terlambat," ujar ketua pengadilan setengah bercanda tapi tetap berwibawa. "Maaf, Pak. Ada sedikit kendala di jalan," jawabnya sopan. Rapat pun dimulai. Diskusi berlangsung intens, tumpukan perkara dibahas satu persatu. Rani tampak fokus mencatat poin-poin penting, namun sesekali pikirannya melayang. Bayangan Sandi menggantikan deretan nama perkara di hadapannya. "Rani, bagaimana pendapatmu tentang berkas kasus pencurian motor ini?" Suara ketua memecah lamunannya. Ia tersentak. "Kita bawa ke sidang cepat, Pak," jawabnya cepat. Semua mengangguk. Rapat berlanjut hingga siang, dan setelah usai, Rani kembali ke ruang kerjanya. Di meja,
tumpukan berkas menunggu. Ia membuka satu map berwarna biru, membaca tiap lembar dengan tatapan serius. Tapi di balik ketegasannya, senyum samar kerap muncul tanpa sadar. Setiap kali teringat pemuda berkaos lusuh yang menolongnya tanpa pamrih itu. Ia meneguk kopi yang sudah dingin, menatap langit-langit, lalu berbisik pada dirinya sendiri, andai semua orang punya hati sebaik itu, mungkin pengadilan akan lebih sepi. Sore itu langit tampak kelabu. Ruang kerja Rani kini sunyi. Para staf sudah pulang. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang menemani. Di hadapannya, sebuah berkas baru bertanda merah menunggu untuk diperiksa, kasus pencurian sepeda motor. Rani membuka map itu perlahan. Ia membaca satu persatu halaman, menandai bagian penting dengan pulpen biru. Awalnya semua tampak biasa. Laporan polisi, foto tempat kejadian, keterangan saksi. Hingga matanya berhenti pada satu kolom di halaman pertama. Nama tersangka, Sandi Prasetyo, 21 tahun, mahasiswa. Alis Rani mengernyit. Ia membaca ulang, memastikan tidak salah lihat. Sandi, gumamnya pelan. Nama itu menggema di kepalanya, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap foto hitam putih tersangka yang terlampir. Wajah itu, meski buram, tetap ia kenali, rambut keriting, kulit terang, ekspresi tenang. Tidak salah lagi, itu pemuda yang menolongnya pagi tadi. Rani bersandar di kursi, menarik napas panjang. Dunia seolah mempermainkannya. Dalam pikirannya, Sandi bukanlah pencuri. Ia tampak tulus, bahkan menolak uang. Tapi berkas itu berkata lain. Sandi ditangkap polisi di dekat kampusnya saat membawa motor yang dilaporkan hilang. Hujan turun deras di luar jendela ruang kerja Rani. Butiran air menempel di kaca, menimbulkan pantulan cahaya kelabu. Ia menutup map berkas perlahan, lalu menatap keluar jendela. Apakah ini kebetulan? Gumamnya lirih. Sebagai hakim, Rani tahu betul, perasaan pribadi tidak boleh memengaruhi penilaian. Hukum harus tegak, tanpa campur aduk dengan hati. Tapi kali ini, hatinya bergetar aneh. Tiba-tiba telepon di mejanya berdering, memecah keheningan. Suara sekretaris terdengar di ujung sana. Bu Rani, sidang perdana kasus pencurian motor dijadwalkan besok pagi. Tersangkanya mahasiswa bernama Sandi Prasetyo. Rani terdiam. Pandangannya menatap telepon lama, sebelum akhirnya menjawab pelan tapi tegas. Baik, saya pimpin sidangnya sendiri. Nada suaranya mantap, namun di baliknya tersimpan keraguan, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama karirnya. Setelah menutup telepon, ia memejamkan mata. Dalam hati, hanya satu harapan berulang. Semoga intuisi tentang ketulusan Sandi tidak salah. Keesokan paginya, ruang sidang utama dipenuhi suasana serius seperti biasa. Deretan kursi kayu berbaris rapi, cahaya lampu neon memantul di dinding putih, menciptakan suasana dingin dan kaku. Rani melangkah masuk dengan toga hitam dan wajah tenang. Di balik ekspresi profesional itu, dadanya berdebar tak menentu. Ia duduk di kursi hakim, mengetuk palu kayu, membuka sidang dengan suara datar. Sidang perkara pencurian sepeda motor atas nama terdakwa Sandi Prasetyo dibuka dan terbuka untuk umum. Pintu samping terbuka. Seorang petugas membawa masuk terdakwa. Saat Rani menatap wajahnya, waktu seolah berhenti. Pemuda itu berdiri dengan tangan terborgol, kepala sedikit tertunduk. Kemeja kusam, celana jeans lusuh. Ia menatap singkat ke arah hakim sebelum menunduk lagi. Tidak ada keraguan, itu Sandi. Pemuda yang menolongnya di pagi hujan itu. Rani menelan ludah. Ia tahu, ia harus tetap profesional. Tapi hatinya terasa berat. Jaksa mulai membacakan dakwaan dengan suara monoton, menyebut pasal demi pasal tentang pencurian, dan barang bukti yang ditemukan. Sandi hanya diam mendengarkan, tanpa banyak reaksi. Rani memperhatikan wajahnya. Ada kelelahan di sana, tapi juga ketenangan yang sulit dijelaskan. Saat jaksa selesai, Rani bertanya dengan nada datar.
Apakah terdakwa mengerti dakwaan yang dibacakan? Sandi mengangguk pelan. Mengerti, Bu. Apakah saudara mengaku bersalah? Sandi menggeleng. Tidak, Bu Hakim. Saya tidak mencuri. Saya cuma meminjam motor itu dari teman. Ruangan mendadak hening. Semua mata menatapnya. Rani mencatat sesuatu di berkas, lalu berkata, "Baik. Sidang akan dilanjutkan besok dengan pembuktian. Terdakwa dipersilakan kembali ke tahanan." Ketika Sandi dibawa keluar, pandangan mereka sempat bertemu. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat dada Rani bergetar. Ada sesuatu di mata pemuda itu, bukan ketakutan, melainkan permintaan agar dipercaya. Begitu pintu menutup, Rani meletakkan palu perlahan. Ia menatap kosong ke depan, lalu menunduk, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, keadilan terasa jauh lebih berat dari biasanya. Keesokan harinya, udara di ruang sidang terasa tegang. Sandi duduk di kursi terdakwa, wajahnya pucat tapi tetap tenang. Rani menatap dari kursinya, mencoba menjaga jarak antara hukum dan perasaan. Jaksa memanggil saksi pertama, seorang tukang parkir. "Saya lihat dia, Bu Hakim," ucap saksi cepat. "Dia bawa motor itu keluar dari parkiran kampus. Saya ingat betul, bajunya abu-abu gelap, celana pendek. Sama seperti waktu ditangkap." Sandi menunduk diam. Rani menghela napas pelan. Ia menatap saksi, lalu menulis beberapa catatan di berkas. Setelah itu, ia menatap terdakwa. "Apakah saudara ingin membela diri?" Sandi berdiri pelan. Suaranya lirih tapi tegas. "Saya tidak mencuri, Bu Hakim. Saya pinjam motor itu dari teman saya, Randy. Saya cuma pakai sebentar, untuk beli obat ke apotek. Saya tidak tahu kalau motor itu hasil curian." Jaksa langsung menatap tajam. "Temanmu itu di mana? Mengapa tidak hadir hari ini?" Sandi menggeleng pelan. "Sejak saya ditangkap, saya tidak bisa menghubunginya." Ruangan kembali hening. Hanya suara hujan di luar yang samar-samar terdengar. Rani menatap pemuda itu lama. Ia melihat ketulusan yang sama, seperti pagi itu, ketika Sandi membantu tanpa pamrih. Tapi bukti-bukti di meja terlalu kuat untuk diabaikan. Motor ditemukan di tangannya. Sidik jarinya ada di setang. Sandi menunduk lagi, matanya mulai basah. "Saya tahu saya terlihat salah, Bu Hakim," ucapnya pelan. "Tapi saya hanya ingin beli obat untuk ibu saya yang sedang sakit keras." Kata-kata itu menggantung di udara, membelah keheningan ruang sidang. Rani menatapnya tanpa ekspresi, tapi di dalam dirinya, dua hal sedang bertarung, tugas untuk menegakkan hukum, dan naluri kemanusiaan yang berbisik lembut. Anak itu tidak bersalah. Ketika sidang hari itu ditutup, Sandi menunduk sopan. "Terima kasih, Bu Hakim," ucapnya lirih. Rani tidak menjawab. Ia hanya menatap punggung pemuda itu yang perlahan dibawa keluar ruang sidang oleh petugas. Ada sesuatu yang menggantung di dadanya, sesuatu yang terasa belum selesai. Bukan sekadar soal pasal dan bukti, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika hukum. Keesokan harinya, ruang sidang kembali penuh. Beberapa mahasiswa datang menonton. Kasus Sandi memang sudah jadi bahan perbincangan di kampusnya. Rani memasuki ruang sidang dengan langkah tenang, wajahnya tetap tegas seperti biasa, meski dalam dadanya, gelombang pertanyaan belum juga menemukan tepi. Jaksa berdiri di depan dengan percaya diri, membawa map tebal dan sebuah layar kecil. "Yang mulia, ini adalah bukti rekaman CCTV dari parkiran kampus," ujarnya lantang. Lampu sedikit diredupkan. Layar menampilkan rekaman hitam putih yang agak buram. Seorang pemuda berkaos abu-abu terlihat menuntun motor keluar pelan, lalu menaikinya dan pergi. Rani memperhatikan dengan saksama, gerak tubuhnya, bentuk rambutnya, semuanya memang menyerupai Sandi. Tapi kualitas rekaman terlalu rendah. Wajahnya tak bisa terlihat jelas. Jaksa kembali bicara, penuh keyakinan.
Motor tersebut ditemukan di kos terdakwa. Sidik jarinya ada di setang, dan kunci kontak cocok dengan milik Sandi. Kami yakin, bukti ini cukup kuat untuk membuktikan dakwaan. Sandi menggigit bibir. Suaranya gemetar ketika berbicara. Sidik jari saya ada karena saya memang pakai motor itu, Pak. Tapi bukan saya yang mencuri. Saya pinjam dari teman, namanya Randy. Rani menatapnya lama. Apakah saudara punya bukti kalau teman saudara, Randy, benar-benar ada dan memberikan motor itu? Sandi menggeleng pelan. Tidak, Bu. Nomornya sekarang tidak aktif. Tapi saya tidak berbohong. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Sandi, namun Rani hanya terdiam. Ia menutup matanya sejenak, lalu mengetuk palu. Baik, sidang akan dilanjutkan besok dengan pemeriksaan saksi tambahan. Palu diketuk, tapi hati Rani belum tenang. Bahkan setelah semua orang pergi, ia masih duduk di kursinya, menatap berkas dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Semua bukti mengarah pada Sandi, tapi batinnya menolak percaya pemuda itu bersalah. Terlalu banyak kebetulan. Terlalu banyak yang tidak masuk akal. Malamnya, gedung pengadilan sudah lama kosong. Tapi lampu di ruang kerja Rani masih menyala. Di atas meja, berserakan berkas perkara Sandi, foto lokasi kejadian, dan catatan-catatan kecil yang ia buat selama persidangan. Kopi di gelasnya sudah dingin. Matanya letih, tapi hatinya belum rela pulang. Ia menatap semua dokumen itu, mencoba menemukan sesuatu yang terlewat. Di luar, hujan turun deras, menimbulkan suara yang ritmis di jendela. Ia menghela napas panjang. Kalau Sandi benar-benar tidak bersalah, kenapa semua bukti justru mengarah padanya? Gumamnya lirih. Rani kemudian mengambil ponselnya dan menekan nomor petugas penyidik. Tolong kirimkan rekaman CCTV kampus itu versi lengkapnya. Termasuk menit-menit sebelum motor keluar parkiran. Pintanya singkat. Setelah menutup telepon, ia bersandar di kursi. Ia sadar betul, seorang hakim seharusnya tidak turun langsung menyelidiki. Tapi nuraninya menolak diam. Ada sesuatu yang mendorongnya, suara hati yang berbisik, Sandi bukan pelaku, dia korban. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk di ponselnya. Rekaman CCTV versi lengkap. Rani memutarnya pelan. Kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Beberapa menit sebelum motor itu diambil, tampak sosok lain. Seseorang mengenakan jaket hitam, yang memarkir motor tersebut terlebih dahulu, lalu pergi meninggalkannya. Tak lama setelah itu, barulah Sandi datang, menuntun motor dan pergi. Rani tertegun. Jadi benar, bisiknya pelan, jantungnya berdetak lebih cepat. Bukti itu kecil, tapi cukup untuk mengubah arah kasus sepenuhnya. Ia menatap layar ponselnya lama, lalu menutup berkas dengan gerakan tegas. Keesokan paginya, ruang sidang terasa berbeda. Udara masih berat, tapi ada ketegangan baru yang samar-samar terasa. Rani datang lebih awal, membawa sebuah flash disk kecil di tangannya. Ia sudah menonton rekaman itu berulang kali semalam, memastikan tidak ada kesalahan. Begitu sidang dimulai, jaksa kembali melangkah maju dengan suara penuh keyakinan. Yang mulia, kami ingin menegaskan kembali bahwa semua bukti yang ada sudah cukup menguatkan dakwaan. Rani mendengarkan tenang. Setelah jaksa selesai, ia berkata datar tapi mantap. Sebelum kita lanjut, majelis akan memutar bukti tambahan yang baru diterima dari pihak pengadilan. Petugas menyiapkan layar. Rekaman CCTV yang sama kembali ditampilkan, tapi kali ini dengan durasi yang lebih panjang. Semua orang memperhatikan dengan seksama. Dan di video itu, jelas terlihat sosok berjaket hitam memarkir motor terlebih dahulu, lalu meninggalkannya di sana. Beberapa menit kemudian, barulah Sandi datang dan membawa motor itu pergi. Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Beberapa mahasiswa bahkan saling pandang tak percaya. Jaksa menatap layar dengan wajah terkejut. Rani menatapnya tajam. Saudara jaksa, apakah rekaman ini sudah pernah Anda lihat sebelumnya? Tanyanya dengan nada datar. Jaksa tampak gugup.
Belum, Yang Mulia. Rekaman yang kami terima hanya bagian tengahnya. Rani mengangguk pelan. Baik. Berdasarkan bukti baru ini, maka sangat mungkin terdakwa tidak mengetahui bahwa motor yang dipinjamnya adalah hasil curian. Karena itu, majelis memutuskan untuk meninjau ulang unsur kesengajaan dalam kasus ini. Suasana ruang sidang berubah total. Sandi menatap ke arah Rani dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, harapan itu muncul di wajahnya. Hujan baru saja berhenti ketika Sandi menunduk dalam, matanya basah oleh air yang tak sempat jatuh. Terima kasih, Bu Hakim, suaranya hampir tak terdengar. Rani mengetuk palu perlahan. Sidang ditunda hingga esok untuk pembacaan putusan, ucapnya. Semua orang berdiri. Sandi sempat menatap Rani sejenak. Pandangan itu penuh rasa syukur dan kelegaan yang jujur. Rani membalasnya dengan tatapan datar, netral seperti seharusnya seorang hakim, namun jauh di dalam dadanya, ada getaran lega yang sama. Keesokan harinya, ruang sidang kembali penuh. Suara langkah kaki dan bisik-bisik bercampur di udara. Beberapa mahasiswa datang lagi, penasaran dengan akhir dari kasus yang kini viral di kampus dan media sosial. Rani duduk di kursi hakim dengan toga hitam yang rapi, wajahnya serius, palu kayu tepat di depan. Ketukan keras membuka sidang terakhir. Jaksa berdiri dengan berkas tebal di tangannya, siap membacakan argumen terakhir, sementara Sandi duduk tenang di kursi terdakwa, menunduk, tapi ada ketenangan yang berbeda kali ini. Rani membuka catatannya, menatap ke arah kedua pihak dengan tatapan tegas. Setelah memeriksa seluruh bukti, mendengar keterangan saksi, dan mempertimbangkan bukti tambahan yang baru diterima, majelis hakim memutuskan. Suara Rani terdengar mantap, namun lembut menembus hening ruang sidang. Bahwa terdakwa Sandi Prasetyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Ruang sidang terdiam. Beberapa detik sunyi, lalu terdengar desah lega dari barisan belakang. Sandi menatap Rani dengan mata berkaca-kaca. Ia menunduk pelan, menarik napas panjang seolah beban besar baru saja diangkat dari pundaknya. Jaksa tampak kecewa, tapi tetap menahan diri. Baik, Yang Mulia, ucapnya singkat. Rani mengetuk palu satu kali, tegas. Sidang ditutup. Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan. Keputusan ini berlaku sejak saat ini. Sandi berdiri, membungkuk hormat. Ia meninggalkan ruang sidang dengan langkah ringan, sementara Rani menatap punggungnya tanpa ekspresi, hanya pandangan yang profesional dan penuh penghormatan. Tidak ada senyum, tidak ada kata perpisahan. Karena baginya, keadilan bukan tentang kedekatan pribadi, tapi tentang kebenaran yang dijaga dengan jernih. Setelah ruang sidang kosong, Rani tetap duduk di kursi hakimnya. Ia menarik napas panjang, menatap palu kayu yang kini diam di atas meja. Pikirannya melayang ke pagi itu, saat Sandi menolongnya mengganti ban tanpa pamrih. Kini ia sadar, keadilan tidak selalu soal pasal dan pasal. Kadang, ia lahir dari keberanian untuk percaya pada kebenaran yang tersembunyi di balik keraguan. Ia meneguk kopi yang sudah dingin, lalu menutup berkas terakhir. Hatinya tenang. Sandi bebas, hukum ditegakkan, dan integritasnya sebagai hakim tetap utuh. Beberapa jam setelah persidangan usai, Rani masih berada di ruang kerjanya. Ruang pengadilan hampir kosong, hanya tersisa beberapa staf yang menyiapkan dokumen untuk hari berikutnya. Pintu terbuka pelan. Sandi berdiri di ambang, membawa ransel lusuhnya. Bu Hakim, ucapnya pelan. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih atas keputusan yang Ibu berikan. Suaranya rendah, tapi cukup untuk mengisi ruang yang sunyi itu. Rani menatapnya dari kursi, tetap dengan ekspresi profesional. Tidak masalah. Pastikan saja kamu menjalani hidup dengan benar ke depannya, jawabnya tenang. Sandi tersenyum tipis, lega. Ya, Bu, saya janji. Terima kasih banyak. Ia membungkuk sopan, lalu melangkah pergi. Aroma sederhana dari tubuhnya yang bersih masih tertinggal sesaat setelah pintu menutup. Rani menatap jendela.
Senja memantulkan cahaya oranye ke kaca. Hujan telah reda, tapi hatinya masih dipenuhi renungan. Kasus ini bukan sekadar perkara hukum. Ini tentang keyakinan, tentang manusia yang bisa salah menilai, dan tentang kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Ia berdiri, melangkah keluar dari ruang sidang yang kini sunyi. Sementara di luar sana, Sandi berjalan di jalan yang sama seperti dulu, kali ini tanpa borgol, tanpa beban. Dua kehidupan berbeda, dipertemukan oleh hukum, dipisahkan oleh takdir. Namun keduanya kini membawa pelajaran yang sama, tentang kejujuran, kebenaran, dan arti keadilan yang sesungguhnya.